Peran TIK dalam berbagai bidang, serta dampak positif dan negatif dari TIK. Apa itu TIK? Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi sehingga komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien. Bidang industri dan manufaktur. TIK dalam industri dan manufaktur berperan sebagai penggerak utama Smart Factory melalui otomatisasi robot berbasis slot, integrasi data menyeluruh dengan sistem ERP, percepatan simulasi desain lewat CAD atau CAM, serta pemanfaatan big data untuk pemeliharaan mesin prediktif dan efisiensi produksi yang maksimal. Bidang kesehatan. TIK berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan membuat pengelolaan data lebih cepat dan akurat, membantu pemantauan penyakit, serta mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Bidang militer. Sistem pertahanan modern kini mengandalkan teknologi informasi untuk mengintegrasikan komunikasi taktis antar pasukan di medan tempur. Pemanfaatan satelit dan pesawat tanpa awak drone mempermudah deteksi ancaman serta pengumpulan data intelijen secara cepat. Selain itu, keahlian digital ini sangat krusial dalam memperkuat pertahanan siber nasional guna menangkal peretasan data strategis negara. Bidang pemerintahan. TIK berperan sebagai penggerak utama reformasi birokrasi melalui sistem e-government yang mengintegrasikan layanan publik secara digital. Kehadirannya memangkas birokrasi, sehingga pengurusan dokumen masyarakat menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Selain itu, TIK mempermudah pengawasan anggaran, mempercepat keputusan berbasis data, dan menyediakan saluran pengaduan langsung bagi warga. Bidang ekonomi. TIK berperan sebagai penggerak utama ekonomi modern dengan memperluas jaringan pasar global secara digital. Kehadirannya mempercepat proses transaksi keuangan dan menghemat biaya operasional perusahaan melalui sistem otomatisasi. Selain itu, perkembangan teknologi ini turut membuka banyak lapangan kerja baru di sektor digital yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Bidang pariwisata dan kebudayaan. Pada bidang ini, TIK berperan sebagai penggerak utama pariwisata dan pelestarian budaya dengan memperluas jangkauan promosi destinasi ke tingkat global secara instan. Kehadirannya mempermudah wisatawan dalam merencanakan perjalanan melalui sistem pemesanan tiket dan akomodasi digital yang cepat serta transparan. Selain itu, TIK membantu mendokumentasikan, mengarsipkan, dan mengenalkan warisan budaya Nusantara secara kreatif melalui media digital agar tetap lestari dan dikenal oleh generasi muda. Bidang pendidikan. TIK berperan sebagai penggerak utama modernisasi pendidikan dengan memperluas akses belajar tanpa batas ruang dan waktu. Kehadirannya mempermudah proses belajar mengajar melalui platform pembelajaran daring dan penyediaan materi edukasi digital yang interaktif serta bervariasi. Selain itu, TIK membantu otomatisasi administrasi sekolah dan memungkinkan personalisasi metode belajar yang sesuai dengan kecepatan pemahaman masing-masing siswa. Contoh peranan TIK dalam bidang ekonomi. 1. Pasar digital global. Pelaku usaha menggunakan platform marketplace untuk menjual produk ke berbagai negara tanpa biaya sewa toko fisik. 2. Transaksi non-tunai. Konsumen dan pedagang memakai kode QR serta dompet digital untuk menyelesaikan pembayaran dalam hitungan detik. 3. Manajemen stok otomatis. Pemilik toko menggunakan aplikasi kasir digital untuk memantau sisa barang dan laporan keuangan secara real-time. 4. Pemasaran berbasis data. Pebisnis memakai iklan media sosial yang otomatis menyasar konsumen sesuai dengan minat dan riwayat belanja mereka. Dampak positif TIK, peningkatan efisiensi operasional secara drastis, penghapusan batasan ruang dan waktu dalam berkomunikasi, serta pemerataan akses informasi dan layanan publik di semua sektor.
Dampak negatif TIK, memicu risiko kebocoran data pribadi akibat serangan siber, menciptakan kesenjangan digital bagi wilayah yang belum terjamah internet, serta memicu ketergantungan teknologi yang berpotensi mengikis interaksi sosial nyata dan lapangan kerja konvensional. Sekian, terima kasih.